Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun saudara berada. Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9. Dan ayat inti dari pelajaran kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mari saudara-saudara kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan akan pelajaran Sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh pendeta. Kiranya ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami boleh dapat mengerti pelajaran ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami praktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan pendeta. Baik pemirsa, pelajaran yang ke-9 judulnya Mengembangkan Sikap yang Memenangkan. Saudara-saudara, semakin kita mempelajari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, semakin kita mengagumi kemampuannya untuk menerima dan menguatkan orang. Meskipun kita tahu juga Tuhan kita Yesus Kristus mengeluarkan teguran keras kepada para pemuka agama pada zamannya. Tetapi Tuhan Yesus dengan senang hati menerima mereka yang bergumul dengan dosa. Dengan senang hati menerima mereka yang gelisah dengan rasa bersalah. Dan juga menerima mereka yang dihukum tanpa harapan. Bahkan saudara-saudara, rahmatnya meluas kepada orang berdosa yang paling jahat sekalipun. Dan kedalaman pengampunannya jauh lebih dalam daripada kedalaman dosa manusia. Itulah saudara-saudara, kasih daripada Tuhan kita yang tidak mengenal batas. Tidak ada yang berada di luar jangkauan kasih Tuhan. Tidak ada yang jatuh begitu dalam sehingga anugerah Tuhan tidak dapat menjangkau orang berdosa itu. Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan rasa hormat kepada semua yang Yesus datangi dan memperlakukan mereka dengan martabat yang layak mereka terima. Jadi saudara-saudara, pelajaran kita sahabat ini, di mana kita akan mempelajari lebih dalam sikap daripada Tuhan kita Yesus Kristus terhadap orang-orang dan menemukan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Baik pemirsa, kita akan masuk pelajaran yang pertama dengan judul Penerimaan terhadap Injil. Penerimaan terhadap Injil. Saudara-saudara, sudah puluhan tahun orang Samaria dan orang Yahudi ini selalu konflik atau berbeda pendapat dalam hal ibadah dan juga doktrin. Jadi, satu kali orang Samaria, mereka ingin berpartisipasi dalam pembangunan bait suci di Yerusalem, tetapi ditolak oleh orang Yahudi. Karena mereka melihat perkawinan orang Samaria ini dengan budaya penyembah berhala, dan juga mereka melihat bahwa pandangan orang Samaria ini yang tidak konservatif, maksudnya yaitu yang tidak mengikuti tradisi yang berlaku. Dengan demikian saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang notabene-nya adalah orang Yahudi, mereka dengan mudahnya melewatkan kota Samaria sebagai tanah yang dianggap tidak subur untuk pemberitaan Injil. Kota Samaria itu menjadi tempat terakhir yang diharapkan murid-murid Tuhan Yesus untuk menemukan hati yang siap menerima Injil. Dan ini berbeda dengan guru mereka. Berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan kita Yesus Kristus melihat apa yang tidak dilihat murid-murid, yaitu Yesus melihat hati yang menerima. Dan catatan kitab Yohanes, di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat, di situ dicatat tentang perempuan Samaria, ya. Perempuan Samaria, lalu kalimat itu dimulai dengan kata-kata ia, yaitu Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Jadi
Yohanes pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa Yesus itu harus melewati Samaria. Kenapa? Karena Roh Kudus meyakinkan Yesus bahwa di Samaria itu ada hati yang mau menerima. Walaupun Samaria itu adalah tempat yang tidak biasa untuk menginjil. Jadi saudara-saudara, ketika mata kita diurapi, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, kita dapat melihat kesempatan di mana orang lain hanya melihat kesulitan. Jadi kalau mata kita dijamah oleh Roh Kudus, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah satu kesempatan. Padahal orang lain melihat itu menjadi apa? Kesulitan. Saudara, kalau mata kita ini atau kehidupan kita, hati kita, pikiran kita dijamah oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat tuaian jiwa yang berlimpah untuk kerajaan Allah, di mana orang lain hanya melihat itu apa? Wilayah atau ladang yang tandus. Saudara-saudara, pertobatan perempuan Samaria, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 4 itu, ayat 39, ayat 41, dan juga ayat yang ke-42, pertobatan perempuan Samaria ini mempengaruhi banyak orang di daerah atau kota Samaria. Dan pertobatan daripada perempuan Samaria ini membuka jalan bagi murid-murid untuk memberitakan Injil di kota Samaria. Kita bisa lihat itu di dalam Kisah pasal 8 ayat 4, 5 dan juga ayatnya yang ke-14. Jadi saudara-saudara, kita tidak akan selalu melihat hasil secara langsung dari kegiatan kesaksian atau penginjilan yang kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, pada saat kita menyampaikan kebenaran, kita bersaksi, sesungguhnya kita sedang apa? Menabur benih di hati seseorang yang apa? Menerima. Kita harus punya positive thinking bahwa orang itu mempunyai hati yang menerima. Suatu hari kelak kita percaya mereka akan apa? Membawa tuaian untuk kemuliaan Allah, sebagaimana perempuan Samaria. Jadi pelajaran penting yang pertama, saudara-saudara, apakah yang harus kita lihat di dalam kegiatan bersaksi atau kesaksian kita? Saudara-saudara, sebagaimana Yesus melihat hati yang menerima, seharusnya kita juga melihat hati yang menerima dalam kegiatan kesaksian atau penginjilan yang kita lakukan. Baik, kita masuk pelajaran yang kedua. Judulnya penyesuaian sikap. Penyesuaian sikap. Saudara-saudara, sikap kasar, suka mengkritik, dan tidak bersahabat akan membuat orang menjauhi apa? Diri kita. Bahkan saudara-saudara, jika kita bersaksi, kata-kata kita ini tidak peduli seberapa jujurnya, kalau kita mempunyai apa? Sifat yang kasar tadi, suka mengkritik dan juga tidak bersahabat, kata-kata kita, kesaksian kita itu sangat kecil kemungkinannya untuk diterima. Sebaliknya saudara-saudara, kalau sikap kita positif, sikap kita percaya kepada orang lain, itu akan menarik mereka, orang lain itu kepada kita, dan itu menciptakan satu ikatan persahabatan. Dan prinsip ini atau asas ini Yesus katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-15. Ya, di mana di sini dikatakan, aku di sini Yesus tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab apa? Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku, Yesus, menyebut kamu itu apa? Sahabat. Yesus menyebut kita ini sahabat, walaupun kita orang berdosa. Jadi saudara-saudara, sikap Yesus dapat menyesuaikan keadaan untuk menjangkau dan memenangkan seseorang. Dan sikap itu saudara-saudara ditunjukkan ketika Yesus memperlakukan perempuan Kanaan di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Dimana kalau kita baca ayat itu, pertama itu awalnya Yesus menolak permintaan perempuan Kanaan itu. Tetapi akhirnya apa? Yesus menyesuaikan sikap, malah dia tidak hanya mengabulkan keinginan daripada perempuan Kanaan itu, bahkan dia apa? Memuji iman perempuan Kanaan itu. Begitu juga saudara-saudara, sikap Tuhan kita Yesus Kristus terhadap perempuan Yahudi yang mempunyai reputasi buruk. Yang pada saat itu kalau kita baca di dalam Markus 14 ayat 6 sampai 9,
perempuan yang mempunyai reputasi buruk itu dia mengurapi Yesus. Jadi pada saat perempuan ini mengurapi Yesus, perempuan ini dikritik oleh orang lain. Tetapi kalau kita baca ayat di situ, Yesus justru apa? Memuji dan menyetujui tindakan daripada perempuan Yahudi yang mempunyai reputasi buruk itu. Jadi saudara-saudara, pelajaran penting yang kedua, bagaimana sikap kita supaya kita dapat menjangkau dan memenangkan orang lain. Sikap kita untuk menjangkau dan memenangkan orang lain itu kita harus mempunyai sikap positif, sikap yang percaya kepada orang lain, serta dapat apa? Menyesuaikan keadaan. Baik, selanjutnya pelajaran yang ketiga. Judulnya membagikan kebenaran dalam kasih. Membagikan kebenaran dalam kasih. Saudara-saudara, persahabatan saja, seperti yang tadi kita sudah pelajari, sesungguhnya tidak dapat memenangkan orang bagi Kristus jika kita tidak memberitahukan kepada sahabat itu, ya, sahabat kita itu, apa arti daripada Yesus bagi kehidupan kita. Ya, bagi kehidupan saya dan sahabat saya, apa artinya Yesus dalam kehidupan. Lalu kalau kita tidak memberitahukan bagaimana Yesus itu mengubah hidup kita. Jadi walaupun kita bersahabat dengan orang banyak, itu tidak dapat memenangkan orang. Ya, mereka itu bagi Kristus kalau tidak menceritakan siapa Yesus. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk membawa sahabat kita kepada Dia, kepada Kristus. Dan itu diingatkan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus kepada kita supaya kita ini membicarakan atau membagikan kebenaran di dalam kasih. Ya, itu kita bisa baca di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita membiasakan diri mencari yang baik dari orang lain. Gantinya apa? Mencari yang buruk pada diri orang lain. Mengapa? Karena ada orang yang kerjanya atau senangnya ini mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi ini kita harus mengerti betul, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, pengertian saya, mencari-cari kesalahan orang lain itu adalah orang tidak salah, tapi apa? Dicari-cari kesalahannya. Tetapi kalau orang itu berbuat salah, lalu kita tahu orang itu berbuat salah, itu namanya menemukan bahwa orang itu mempunyai kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan. Saudara-saudara, begitulah kehidupan daripada hamba Tuhan Rasul Paulus. Dia tidak mencari hal-hal yang negatif, tapi dia apa? Mencari hal-hal positif di gereja-gereja, di jemaat-jemaat yang dia layani. Meskipun begitu, saudara-saudara, Rasul Paulus juga tetap menegur kesalahan dan tidak memaafkan dosa, ya. Tetapi fokusnya itu adalah pada saat dia menegur, lalu dia tidak memaafkan dosa itu, fokusnya adalah untuk apa? Membangun kerohanian apa? Jemaat itu. Jadi pelajaran penting yang ketiga, saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan membagikan kebenaran dalam kasih? Saudara-saudara, membagikan kebenaran dalam kasih maksudnya kita memberitahukan kepada sahabat kita apa arti Yesus bagi hidup kita, dan juga bagaimana Yesus mengubah hidup kita, serta jangan lupa juga walaupun itu sahabat kita apa? Menegur kesalahan. Ya, jangan lupa itu, kita tetap harus menegur kesalahan, tapi tujuannya fokusnya untuk apa? Membangun kehidupan kerohanian orang kita dan sahabat kita juga. Pelajaran selanjutnya, pelajaran yang keempat, judulnya dasar penerimaan. Dasar penerimaan. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat 7, lalu Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32, hamba Tuhan Rasul Paulus memberikan prinsip-prinsip yang mendasari penerimaan kita satu sama dengan yang lain, ya. Satu sama dengan yang lainnya. Saudara-saudara, dasarnya yang ada di dalam ayat tersebut, Roma 15 ayat 7, Efesus pasal 4 ayat 32, dasarnya adalah bahwa Kristus Tuhan kita telah mengampuni dan menerima kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan, karena tidak ada kita ini apa? Baik. Kita sudah kehilangan apa? Kemuliaan Allah karena kita berdosa. Tetapi Yesus menerima kita dan mengampuni kita oleh karena kita ini adalah miliknya. Ya, milik Dia.
Kita ini bukan seterunya, kita ini bukan lawannya, tapi kita ini adalah miliknya. Makanya Yesus mengampuni dan menerima kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, dasar sikap kita kepada orang lain haruslah sama seperti Yesus menerima dan mengampuni kita. Jadi kalau kita bersahabat, apakah dia memang betul-betul sahabat kita, milik kita gitu ya. Tapi kalau dia bukan sahabat kita, lawan kita, ya memang agak beda. Jadi dia punya apa yang kita buat kepada mereka. Namun begitu, saudara-saudara, hubungan persahabatan itu, hubungan yang saling menerima dan peduli yang telah terjalin, seringkali perlu untuk menghadapkan orang lain atau sahabat kita itu dengan penuh kasih, dengan apa? Kita menyatakan kebenaran-kebenaran Alkitab. Mengapa? Karena sikap daripada Tuhan kita itu bukanlah, kalau di pelajaran kita bilang begini, bukanlah, baiklah, lakukanlah sesukamu, aku masih menerimamu. Bukan seperti itu sikap daripada Tuhan kita. Tetapi sikap daripada Tuhan kita itu adalah tidak peduli yang telah engkau lakukan, ya, apapun dosa kita, Yesus bersedia apa? Memaafkan kita, tapi tidak berhenti di situ. Yesus memberikan apa? Kita kekuatan untuk berubah. Itu dia. Jadi kalau saya baca di sini, kalau kita tidak mempunyai perubahan, ya, tidak ada kekuatan yang Tuhan berikan itu kita tidak gunakan untuk berubah, ya, artinya itu Tuhan tidak bisa mengampuni dan menerima. Karena Tuhan sudah berikan itu, tapi kita tidak gunakan kekuatan untuk mengadakan apa? Perubahan hidup. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, kebenaran Alkitab yang disampaikan dengan rendah hati dalam Roh Kudus, dengan sikap penuh kasihlah yang dapat memenangkan hati dan mengubah kehidupan. Jadi kebenaran Alkitab, prinsip kebenaran itu kita sampaikan dengan rendah hati dalam kuasa Roh Kudus, lalu dengan sikap penuh kasih ini yang dapat apa? Memenangkan hati dan mengubah kehidupan, ya. Kebenaran Alkitab bukan hanya soal kasih. Nanti selanjutnya kita akan lihat pelajarannya, saudara-saudara. Jadi pelajaran penting yang keempat itu adalah apakah dasar penerimaan yang memenangkan hati dan juga dapat mengubah kehidupan. Saudara-saudara, dasar penerimaan kita itu adalah terima dan ampuni mereka, karena mereka itu adalah sahabat kita, bukan lawan kita. Dan apa? Jalinlah hubungan persahabatan itu, ya, hubungan yang saling menerima dan peduli itu berdasarkan kebenaran Alkitab. Jadi kalau salah, ya sekali lagi ditegur, jangan didiamkan. Itu namanya bukan mengasihi. Baik, kita masuk pelajaran yang terakhir. Terakhir judulnya membagikan kebenaran dengan penuh kasih. Membagikan kebenaran dengan penuh kasih. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengabaikan penyampaian kebenaran hanya karena apa? Demi kasih. Tidak, ya. Karena kalau kebenaran itu diabaikan, prinsip-prinsip kebenaran maksudnya kita abaikan oleh karena saya mengasihi, itu namanya justru itu bukan kasih. Karena tidak ada konflik, ya, antara kasih dan kebenaran. Saudara-saudara, kebenaran tanpa kasih itu mengarah kepada legalisme. Sedangkan kasih tanpa kebenaran mengarah kepada sentimen yang membuat orang ini terombang-ambing di lautan ketidakpastian. Saya mau ulangi, saudara-saudara. Kebenaran tanpa kasih itu mengarah kepada legalisme. Tetapi kasih tanpa kebenaran itu mengarah kepada sentimen yang membuat orang ini terombang-ambing ketidakpastian, ya. Jadi saudara-saudara, kebenaran yang dibawakan dalam kasih mengarah pada pengalaman kekristenan yang otentik, ya, pengalaman kekristenan yang asli, yang memberikan arahan, tujuan dan juga apa? Kepastian yang jelas. Itulah sebabnya saudara-saudara, para penulis perjanjian baru tidak pernah menekankan kasih lebih tinggi atau kasih melebihi daripada kebenaran. Mereka, para penulis perjanjian baru itu, dia memadukan kasih dan kebenaran, rahmat dan hukum. Lalu apa? Belas kasihan dan juga apa? Kejujuran. Jangan karena kita bilang belas kasihan lalu karena dia berdosa belas kasihan, kita tidak mengatakan itu. Berarti kita tidak jujur. Contohnya saudara-saudara, kalau kita baca
di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, ayat inti kita, hamba Tuhan Rasul Paulus katakan, kita harus menjelaskan apa yang kita yakini, yaitu pengharapan kita. Tetapi kita harus menyampaikan itu dengan apa? Lemah lembut dan hormat. Begitu juga hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua dikatakan apa? Kita harus menyatakan apa yang salah. Tegur dan nasihatilah mereka itu, tetapi dengan apa? Segala kesabaran dan pengajaran. Begitu juga hamba Tuhan di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima dikatakan apa? Keselamatan kita adalah rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Permandian kelahiran kembali ini baptisan, dan juga oleh pembaharuan. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudara, keselamatan itu memang rahmat Tuhan, kasih anugerah, kasih karunia. Tetapi itu ada yang namanya baptisan, permandian kelahiran. Jadi manusia baru lah, ada pembaharuan, ada perubahan. Jadi saudara, pelajaran penting yang terakhir adalah bagaimana sikap kita terhadap kebenaran dan kasih. Sikap kita terhadap kebenaran dan kasih haruslah seimbang. Tidak boleh ada yang lebih tinggi dari itu, ya. Kasih lebih tinggi dari kebenaran atau sebaliknya kebenaran lebih tinggi. Tidak, itu harus apa? Seimbang. Karena apa? Karena sekali lagi, kebenaran tanpa kasih mengarah kepada legalisme, dan kasih tanpa kebenaran itu membuat apa? Orang terombang-ambing ketidakpastian, mengarah kepada ketidakpastian. Demikianlah pelajaran kita pada sahabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena pelajaran pada saat ini yang mengarahkan kami bagaimana sikap kami dapat menjangkau orang dan memenangkan orang. Oleh karena itu Tuhan, dengan pelajaran ini dan Roh Kudus Tuhan, maka kami juga dapat dimenangkan untuk dapat menjangkau orang-orang, dan orang-orang itu juga dapat dimenangkan bagi Kristus. Bapa di surga, inilah seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.